Terima kasih Anda masih di Warta Istana. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan duka cita atas berpulangnya mantan Presiden Kuba Fidel Castro pada 25 November malam di usianya yang ke-90. Saudari Marlina SPD, Guru SD Negeri Trans. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan duka citanya atas berpulangnya mantan Presiden Kuba Fidel Castro. Duka cita itu disampaikan Presiden usai menghadiri acara puncak peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ke-71 di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Minggu siang. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Kuba atas meninggalnya Bapak Fidel Castro, mantan Presiden Kuba. Fidel Castro pensiun dari dunia politik pada tahun 2008 silam. Ia meninggal pada usianya yang ke-90. Sebelumnya Castro telah menyerahkan kekuasaan pada adiknya Raul Castro pada tahun 2006 lalu. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional di Tuban, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk gotong royong menjaga alam Indonesia. Presiden mengatakan pelestarian alam Indonesia bukanlah perkara kecil, karena hal ini sangat penting diwariskan untuk masa depan generasi setelah kita. Pelestarian alam Indonesia bukanlah perkara kecil, karena kelestarian alam sangat penting diwariskan untuk masa depan generasi setelah kita. Demikian ditekankan Presiden Joko Widodo saat menghadiri peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional di Desa Tasik Harjo, Tuban, Jawa Timur, Senin 28 November 2016. Presiden kemudian mengingatkan akibat yang dapat segera dilihat dari tidak dirawatnya alam, seperti banjir yang merupakan contoh paling mudah yang dapat dilihat akibat terjadinya kerusakan alam. Oleh karenanya, dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk gotong royong menjaga alam Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman hayatinya. Sebenarnya saat kita menanam pohon, kita itu sedang menanam doa, menanam harapan, menanam kerja kita semuanya untuk keberlanjutan hidup generasi yang akan datang. Selain menanam, memperbaiki lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi rakyat, memberikan manfaat mensejahterakan bagi penduduk. Bertepatan dengan Hari Menanam Pohon Indonesia, maka Presiden pun menyerukan untuk bersama-sama menggalakkan penanaman pohon. Dalam acara penanaman pohon tersebut, turut ditanamkan sekitar 38.000 batang pohon jati, serta 200.000 kaliandra. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo membuka Kongres ke-17 Muslimat Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Presiden meminta Muslimat NU mengingatkan kepada anak-anak agar menggunakan media untuk kepentingan yang positif. Dan Warta ini sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita di Warta Istana untuk hari ini. Warta Istana bisa Anda saksikan setiap hari Sabtu dan Minggu, setiap pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Drusel Benala pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat menikmati akhir pekan. Presiden Joko Widodo membuka Kongres 17 Muslimat Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis. Presiden mengajak Muslimat NU untuk menjaga dan merawat bersama Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang belakangan ini sedang menghangat. Presiden juga mengajak Muslimat NU untuk mengedukasi anak-anak bangsa agar menggunakan media untuk kepentingan yang positif. Presiden mengatakan yang ada di medsos saat ini adalah saling menghujat, saling mengejek, adu domba, bahkan berita bohong.
Presiden menilai sikap adu domba dan mengejek bertentangan dengan tata nilai Islam ataupun keindonesiaan kita, yang seharusnya menerapkan budi pekerti yang baik dan sopan santun. Tapi hati-hati dalam menggunakan media sosial. Saya ingin mengajak, marilah kita bersama-sama memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, mengedukasi anak-anak kita. Karena kalau saya lihat dalam sebulan belakangan ini, 3 minggu, 2 minggu belakangan ini, yang ada di media sosial adalah saling menghujat. Presiden juga berterima kasih pada Muslimat NU yang mengikhlaskan kader terbaiknya Khofifah Indar Parawansa untuk ikut membantu pemerintah sebagai Menteri Sosial. Presiden mensyukuri hal ini karena pemerintah memiliki Menteri Khofifah yang dinilai gesit dan dinamis dalam pemerintahannya. Dari Jakarta, Ludmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan.